Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Novita Syakian dengan NIM L1A118116. Di sini saya akan membahas kembali tentang sistem silvicultur. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem silvicultur pada hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan sepanjang sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan tempat tumbuh dari mangrove ini sendiri biasanya pada daerah yang lumpur dan tersebar dari sepanjang iklim tropis ke subtropis. Komposisi dari hutan mangrove ini tergantung dari jenis tanahnya, intensitas genangan, dan juga sanitasi air laut. Dan untuk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga nilai jual yang tinggi, terdapat jenis Rhizophora sp, Bruyera sp, dan Serium sp. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengusahaan hutan mangrove. Adapun tujuan dari pengusahaan hutan mangrove ini yaitu untuk menghasilkan kayu bakar sebagai bahan baku pembuatan arang dan juga menghasilkan kayu serpihan atau chip. Secara ekologi, mangrove ini juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak, tempat berlindung, dan juga tempat mencari makan bagi biota laut, serta mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan juga sebagai stabilisator ekosistem perairan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sistem silvicultur pada hutan mangrove. Pada hutan mangrove, sistem silvicultur yang sudah diterapkan yaitu sistem pohon induk atau mother tree method, di mana pada metode ini pohon induk akan ditinggalkan untuk menghasilkan regenerasi untuk mendapatkan generasi-generasi berikutnya. Kegiatan pemeliharaan dilakukan kegiatan penjarangan, pembebasan, pemberkayaan, serta perlindungan hutan, sehingga pada siklus tebang berikut akan diperoleh tegakan hutan sama seperti tegakan sebelumnya, dan juga potensi alam lainnya akan tetap dipertahankan. Selanjutnya yaitu wilayah kerja hutan mangrove. Untuk wilayah hutan mangrove yang diperkenankan untuk diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasinya yaitu 50 meter dari pantai, 10 meter dari tepi sungai, alur air ataupun jalan raya. Dan untuk daerah yang tidak ditebang tidak boleh ditebang. Menurut Kepres nomor 232 tahun 1997 tentang pengelolaan kawasan induk dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2011 yaitu tentang hutan induk, dikatakan bahwa pada hutan mangrove harus memiliki jalan hijau atau green belt yaitu selebar 130 dikali tunggang pasang air laut. Ini yaitu kegiatan rencana kerja pada hutan mangrove. Pengusahaan hutan mangrove harus dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan. Dan untuk jenis dan bentuk rencana kerja harus disesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku. Selanjutnya yaitu karakteristik dari vegetasi mangrove. Yang pertama yaitu jenisnya sangat sedikit dan juga perakarannya tidak beraturan. Yang kedua, bijinya propagul dan bersifat vivipar, yaitu di mana dapat berkecambah pada pohonnya. Yang ketiga, terdapat lentisel yang banyak pada pohonnya. Yang keempat, tanahnya tergenang oleh pasang air laut secara berkala. Fungsi hutan mangrove terbagi atas 3 bagian. Yang pertama fungsi fisik, yang kedua fungsi biologis, yang ketiga fungsi ekonomis. Untuk fungsi fisik yaitu menjaga garis pantai tetap stabil, melindungi daerah pantai tercegah dari abrasi maupun erosi air laut, dan juga menjadi wilayah penyangga yaitu menyaring air laut menjadi air darat yang rawan. Untuk fungsi secara biologis
merupakan tempat berlindung, bersarang, dan juga berkembang biak untuk satwa lain dan juga beberapa jenis burung migran. Untuk fungsi secara ekonomis, hutan mangrove juga penghasil kayu bakar, arang, dan juga bahan bangunan. Hasil kayu dari hutan mangrove juga digunakan untuk kebutuhan pembuatan pal, kertas, tekstil, kosmetik, dan juga lain sebagainya. Dan kawasan hutan mangrove juga banyak digunakan sebagai tempat wisata, tempat penelitian, dan juga pendidikan. Adapun tahap kegiatan dari silvikultur mangrove ini, yang pertama penataan areal kerja yang dilakukan 2 tahun sebelum kegiatan penebangan. Tahap yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan yang dilakukan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan. Yang ketiga yaitu tahap penebangan. Tahap keempat, pengayaan areal bekas tebangan dilakukan 2 tahun setelah penebangan. Tahap yang kelima, kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan 3-4 tahun setelah penebangan. Yang keenam yaitu kegiatan pencerangan yang dilakukan 15 tahun setelah penebangan. Selanjutnya adalah tahap perlindungan dan pengamanan. Persiapan sebelum penebangan pada hutan mangrove. Yang pertama, inventarisasi, di mana inventarisasi itu mengetahui badan pohon, keberadaan, fisik lapangan, dan sosial ekonomi serta hutan dengan tujuan menetapkan tindakan penebangan atau pencerangan, serta sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Adapun objek inventarisasi yaitu semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter, pancang yang permukaan tingginya 1,5 meter dengan diameter 10 cm, pohon yaitu tumbuhan yang diameternya 10 sampai 20 cm. Inventarisasi pohon dilakukan dengan metode systematic street sampling, di mana jalur inventarisasi 10 meter yaitu 5 meter ke sebelah kiri dan 10 meter ke sebelah kanan. Inventarisasi permukaan dilakukan dengan metode systematic plot sampling, di mana semai dicatat dan jumlahnya pada berukuran petak 2x2 meter dengan petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah lurus. Pancang diamati pada petak 5x5 dengan jarak 100 meter pada posisi berseling lurus. Untuk pengelolaan data, nama jenis dibedakan kelompok Rhizoporacea dan non-Rhizoporacea. Volume pohon dihitung berdasarkan kegiatan yang kedua, penataan hutan. Dari penataan hutan ini ada pemberian tanda batas, yaitu memberikan patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Dan selanjutnya pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. Diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan dan pengaturan tata tempat, waktu, administrasi penebangan, dan pengaturan wilayah hutan. Kelas pembagian hutan mangrove dibagi ke dalam yang pertama itu kelas hutan mangrove masa tebang, di mana belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah tebang. Kedua, kelas hutan mangrove dewasa, di mana bekas tebangan yang belum masa tebang atau berumur 10 tahun atau lebih. Ketiga, kelas hutan payung muda, yaitu bekas tebangan berumur kurang lebih 10 tahun. Yang keempat, kelas hutan mangrove rusak, yaitu tidak punya cukup permudaan dan pohon induk. Pada area kerja, kelas hutan itu dipetakan dalam skala 1:10. Kegiatan pembagian wilayah unit kerja dan tata hutan, di mana wilayah kerja dibagi dalam areal kerja 5 tahun untuk siklus 30 tahun. Areal kerja 5 tahun ini dibagi ke dalam areal kerja 1 tahun dan areal
bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan yang keempat yaitu penunjuk pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah jenis Rhizophora sp, Uruguayera sp, dan Serium sp. Jumlah pohon induk itu satu batang besar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm. Pohon induk harus berbatang lurus dengan gajah lebat dan sehat. Pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:1. Sangat yang kelima yaitu kegiatan penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Untuk batas diameter, peralatan dan siklus tebangan. Pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm dan peralatan digunakan berupa parang, kapak, dan siklus tebangan ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan kebersamaan dan ekologi setelah kementerian perhubungan Penerbangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan dibutuhkan terhadap penebangan dilakukan penyerangan dan dicukupi kembali dari penebangan sampai 9 pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, permudaan, dan tanggutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah muter pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tidak menambah permudaan jenis Rhizoporaceae. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air, atau kali. Penentuan areal rel atau sawit dilakukan dengan cermat dan jarak antar rel atau sawit kurang lebih 20 meter. Tahap yang keenam yaitu pemeliharaan keberlangsungan. Pada pemeliharaannya ada kegiatan penjarahan dengan menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sehingga penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15 sampai 20 tahun setelah penebangan atau hasil konservasi lebih tinggi 1.100 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuh berbatang lebar atau terkena serangan hujan. Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan 110 pohon per hektar. Setelah penjarangan, pohon induk dapat dicabut. Kedua, kegiatan pembebasan tumbuhan yang diganggu. Pada waktu tertentu, tumbuhan tertentu seperti mangrove, manggis, atau jenis pohon yang kurang mencintai ekonomis dapat ditebang atau dilestarikan. Kiri kanan parit, bekas TPN, pondok yang belum ditumbuhi permudahan harus ditanami jenis Rhizoporaceae. Selanjutnya itu cara penanaman dengan cara pembersihan lapangan dan pemasangan anjing. Pembersihan jalur selebar 1 meter dan jarak antar jalur 2 meter dan arah melintang arah pasang. Pada jalur pemasangan akhir dengan jarak 2 disebut sebagai tempat penanaman. Dan pengumpulan buah Rhizoporaceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan. Tahap yang ketujuh yaitu kegiatan perlindungan hutan, di mana hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerbokan tanah